Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Selamat sore Pak Edi. Oke, kita segera mulai ya. Kita mulai dengan Pak Paul ya Pak. Ya, Pak Edi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Pak Heldiansyah sebagai narasumber sore hari ini. Pak Paul Hidayah yang akan menyampaikan safety moment pada sore hari ini. Dan ibu-ibu, bapak sekalian yang bergabung dengan acara knowledge sharing Badan Kejuruan Teknik Fisika BI pada sore hari ini, Rabu 30 September 2020. Sore hari ini akan disampaikan topik tentang human factor engineering di industri migas ya, yang akan disampaikan oleh Pak Heldiansyah dari Tokyo ini, LNG Kanada, posisi Tokyo. Seperti biasa, sebelum mulai kita awali dengan safety moment. Silakan Pak Paul Wijaya untuk menyampaikan safety moment-nya. Baik, terima kasih Pak Edi. Sudah muncul layarnya ya? Ya, sudah. Baik. Untuk safety moment saat ini saya coba tampilkan kejadian kebakaran flat apartemen di London, Inggris. Belum terlalu lama, Grenfell Tower Fire itu kejadiannya 14 Juni 2017 dan sampai saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. Kejadiannya hampir jam 1 malam gitu waktu setempat di Grenfell Tower Flat 24 lantai di sebelah baratnya London, dan sebagai akibatnya 72 orang meninggal, bukan hanya dari penghuni apartemen tapi juga rumah-rumah sekitarnya juga menjadi korban rupanya, dan juga 70 orang cedera. Ada sedikit video. Okay. Yeah, hello, hi. In the fire, plus 16 drinking power. Sorry, fire where? We are plus 16 drinking power. The fire brigade are on their way. Are you outside? Yeah, I'm outside. Yeah, well, the fire engines are on their way. Just tell me how many floors you got there. It's the fourth floor. Right, okay. Quick. They're on their It's way burning. already. Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called, as long as you're okay. Yeah? Okay. Fire brigades, look, the house, guy. That's going, they need to get up there, that's what's going up. A Grenfell Tower at like 1:30 in the morning. Fucking hell, fire, and that's getting bigger and bigger. People are gonna die, and I'm scared. Man, you see that shit pulled off? Wow. Go! Wow. This guy's right on top of that building, isn't it? It's gone all the way.
Baik. Jadi seperti dilihat di video tadi, di bawah ada jam, itu menunjukkan waktu rekaman. Jadi kurang dari atau hampir 30 menit begitu, merambat dari lantai 4. Jadi kebakaran awalnya tuh di lantai 4, akhirnya sampai ke puncak. Itu karena yang disebut stack effect atau chimney effect. Karena kombinasi dari cladding bangunan, pelapis luar, kemudian ada isolasi, seperti kita tahu di Eropa, bangunan dilengkapi dengan isolasi untuk mencegah dingin, dan juga celah air gap, ada udara. Bangunannya didesain tahun 67 dan dibangun selesai tahun 74, kemudian direnovasi tahun 2015 sampai 2016. Jadi 2017 itu hanya 1 tahun kira-kira waktunya dari selesai renovasi. Bangunannya dipasang jendela baru dan aluminium komposit cladding yang tujuannya katanya untuk energi efisiensi dan memanfaatkan panas dalam bangunan, dan juga untuk penampilan, lebih bagus penampilannya. Jadi bisa dilihat yang sebelah kiri itu sebelum renovasi, sebelah kanan sesudah renovasi. Di penampilannya memang berbeda, ada tambahan claddingnya. Dan penyebabnya chimney effect itu adalah ini. Jadi konkrit itu dari bangunan, kemudian ada isolasinya, dan lalu dipasang cladding, sehingga ada air cavity, ada air gap di situ yang merupakan seperti cerobong, asap, api, dan sebagainya merambat ke atas. Tapi yang lebih memperburuk kondisi adalah fakta di bawah ini, bahwa fireproof cladding yang dibeli itu ternyata harganya lebih murah dan jenisnya beda. Dia menggunakan aluminium komposit yang di tengahnya ada polietilen. Jadi bukan fireproof. Jadi di video tadi kita lihat ada api yang berjatuhan, itu dari cladding yang terbakar karena polietilennya terbakar sehingga dia jatuh ke bawah, dan ini juga yang merusak perumahan-perumahan di sekitarnya. Dan harganya ternyata tidak berbeda jauh, hanya per square meter itu dikatakan $2 lebih murah daripada yang fire resistant, sehingga biaya yang dihemat hanya 5.000 pound sterling dibandingkan dengan yang fireproof cladding. Sampai ini, data-data ini diambil dari hasil penyelidikan tahap pertama, yaitu yang fokus pada bangunan itu. Dan penyelidikan tahap kedua kemarin baru dilakukan 22 September yang mencakup sistem penanggulangan kebakaran. Jadi apartemennya berdasarkan peraturan hanya memiliki 1 tangga darurat. Dan filosofi bila terjadi kebakaran maka penghuni tidak perlu turun karena sudah dianggap didesain dengan aman tanpa memperhatikan perubahan dari cladding ini. Sehingga korbannya demikian banyaknya. Jadi tahap kedua yang akan diselidiki adalah perubahan peraturan dari pemerintah. Mungkin itu saja Pak Edi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan statementnya yang sangat menarik. Kita langsung lanjut saja dengan acara utama kita. Kami persilakan Pak Erdiansyah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Erdiansyah. Baik Pak Edi. Terima kasih. Mungkin saya akan coba sharing screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Bisa terlihat ya Pak ya? Sudah kelihatan Pak. Ya.
Baik. Terima kasih. Mungkin saya mulai, Pak ya. Human factor engineering ini, mohon maaf, mungkin internet connection-nya. Okay, so human factor engineering in oil and gas industries. Ini saya bawakan topik ini untuk menjadi renungan bagi kita semua betapa pentingnya human factor engineering di oil and gas industry terutamanya. Dan saya akan nanti merefer ke beberapa standar yang biasa kami gunakan juga untuk di proyek kami di lapangan. Sebelum dimulai mungkin saya sedikit perkenalan. Bapak Ibu semuanya, saya Heldi, alumni Teknik Fisika UNAS, pengalaman kurang lebih 29 tahun di oil and gas industries. Saya memulai karir sebagai instrumentation and process control engineer di Guna Nusa Utama Fabrikator. Kemudian saya pun memulai, kemudian setelah 7 tahun lebih di situ dan 3 tahun lebih kemudian saya juga di Petronusa Bumi Bakti dan kemudian pindah ke Amarada Hes untuk sebagai senior HSE engineer. Dan kemudian saya bergabung dengan Shell Indonesia tahun 2005 ya sebagai corporate HSE manager, dan selanjutnya 2010 saya memulai karir di Shell di Irak, di lokasi di Dubai, kemudian di Norske Shell di Norway, kemudian Shell Brunei Petroleum di Brunei, kemudian saya sekarang di Shell Secondi di lokasi di office di Yokohama, tapi saya bertempat tinggal di Tokyo. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Ya, ini sedikit untuk refresh saja, Ini rangkaian proses eksplorasi, produksi dan distribusi migas ya. Saya ambil dari website SKK Migas, kegiatan usaha hulu migas. Jadi ada upstream, ada downstream kalau di oil and gas itu. Kalau di upstream itu dia mulai dari eksplorasi, pengembangan, kemudian sampai produksi. Kemudian nanti hasilnya itu bisa dikapalkan ataupun melalui pipeline dan bisa langsung diekspor. Untuk yang crude-nya ataupun kondensatnya dan gasnya pun bisa diolah baik itu untuk LPG maupun LNG untuk menghasilkan devisa. Kemudian di sektor downstream atau hilir, nah ini ada refinery, ya, termasuk di dalamnya refinery ataupun pengolahan. Kemudian ada depo tentunya untuk storage. Kemudian dari situ baru disalurkan ke industri ataupun untuk diekspor hasil pengolahan BBM-nya. Kemudian ataupun untuk transportasi dan pengguna akhir lainnya. Ini sekilas untuk rangkaian proses, untuk refresh saja. Nah, kemudian oil and gas production processing facilities. Jadi ada offshore, ada onshore gitu ya. Jadi kadang-kadang kombinasi, kadang-kadang sendiri, ada offshore, ada onshore. Nah ini kalau dilihat di offshore-nya ini, di subsea-nya ini kurang lebih ya. Jadi ada sumur, kemudian ada dialirkan ke manifold, kemudian baru diproduksi di anjungan dan kemudian bisa diolah di laut berupa di LNG dan sebagainya. Kalau itu pun gas ataupun kalau ada minyak, kemudian langsung diekspor. Atau dia bisa juga dialirkan ke darat dulu, kemudian diolah, dan selanjutnya kemudian diekspor. Ya ini kalau fasilitas di laut kurang lebih seperti begini. Ya. Dan ini di darat untuk gas compressions. Ini kalau di darat untuk produksi, sumur-sumur produksi minyak. Ini pipeline, typical pipeline ya. Dan ini untuk ke depo ataupun storage, ya, baik untuk ekspor maupun untuk pengapalan dan sebagainya. Ini di oil and gas production processing facilities. Nah,
Apa peran human factor engineering di sini? Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, ini typical project cycle di oil and gas industries. Jadi mulai dari kalau project itu biasanya kami mulai dari assess phase. Jadi ada assess phase, ada define phase, ada execute phase, dan sebelum di hand it over ke operation. Apa itu assess phase? Di assess phase ini dia menyangkut project framing, ya. Jadi seperti apa projectnya, kemudian project premises, boundary-nya, kemudian project visibility-nya, visible atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau visible, kemudian lanjutkan ke select phase. Nah, di select phase ini ada istilahnya itu konsep screening, ya. Jadi ada beberapa konsep gitu ya. Bikin Mas Heldi. Ya. Slideshow-nya, Mas. Slideshow, Mas. Teman-teman minta slideshow, Mas. Diperbesar, Mas, gambarnya, Mas. Gambarnya diperbesar ya. Sebentar. Mungkin slideshow, Pak. Ini belum slideshow. Ya, ya. Saya gunakan slideshow. Bisa kelihatan? Belum, Pak, belum. Bentar. Sudah, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, Pak. Slideshow-nya ambil yang di menu bawah, Pak. Bukan Saya udah pakai slideshow. Saya udah pakai slideshow di sini. Terlihat ya. Yang single, yangnya satu gambar, Pak. Sudah. Di screen saya sudah slideshow di sini. Mungkin connection-nya sebentar ya. Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Bisa terlihat, Pak? Belum? Belum, Pak. Iya. Belum slideshow. So, Mas, di screen saya sudah slideshow di sini. Sebentar ya, saya coba lagi. Oke. Gimana sebentar? Sebentar, Pak ya. Saya coba kecilkan dulu di sini. Oke. Ini ada dua mungkin. Sebentar saya ini kan. Oke. Saya ulangi lagi slideshow-nya. Oke, bisa terlihat, Pak? Belum, Pak. Oke. Ininya, settingnya coba saya share-nya saya ubah. Share-nya saya ubah. Sebentar ya, Pak ya. Oke. Seksi dulu. Ubah share-nya sebentar. Nah, ini kelihatan, Pak? Belum? Masih sama, Pak. Aneh juga ya. Di tempat Pak Eldi sudah ini ya, sudah slideshow. Tapi di tempat saya kelihatan kok, Pak. Oh, udah, ya udah, oke. Kelihatan. Ya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Sudah kelihatan, Pak, screen. Sudah, tapi belum slideshow itu. Iya. Oke, saya lanjut, Pak ya. Oke, jadi select phase. Nah, di select phase ini ada konsep screening, kemudian ada konsep selection, basis for design. Jadi basis for design sudah mulai dibuat di sini di select phase ini. Kemudian ada project execution strategy, jadi ditentukan strateginya seperti apa. Nah, konsep selection ini konsep gitu ya. Jadi kalau misalkan LNG misalkan ya, LNG plant. Jadi mau di darat
mau di laut, atau kombinasi di antara keduanya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ada. Nah, dan di konsep selection ini yang studinya banyak dilakukan. Visibility studinya juga yang dari assess tadi digunakan lagi. Kemudian ada QRA, kemudian ada studi mengenai cost dan sebagainya. Nah, kalau sudah lolos di select phase, ditentukan apa yang konsep apa yang akan disetujui. Kemudian konsep itu dibawa ke define phase. Define phase ini feed phase istilahnya, front end engineering design. Nah, di feed phase ini ditentukan jadi apakah desain itu risk-nya sudah alarat gitu ya. Jadi didemonstrasikan apakah risk-nya sudah alarat as well as reasonably practicable. Kemudian BDEP dibuat. Jadi kalau sebelumnya ada basis for design di select phase, di define phase ini ada basis design engineering package sudah dibuat di situ. Kemudian dilakukan contractor selection, ya. Jadi dan selanjutnya project execution plan. Jadi ya kalau yang tadi sebelumnya project execution baru strateginya saja. Nah di define phase ini project execution plan-nya itu yang sudah mulai matang dia. Jadi kira-kira berapa lama project ini akan dijalankan, konstruksinya seberapa lama, manpower-nya seperti apa, kemudian resource-nya seperti apa. Dan sebagainya hingga hand it over. Dan artwork sebenarnya kalau di phase ini sudah ada di beberapa persiapan, misalkan persiapan untuk lahan, ya. Jadi sudah mulai karena sebagainya. Nah kalau BDEP-nya sudah ada, kemudian kontraktornya sudah diselect, kemudian di sini masuk ke execute phase. Ya, di execute phase ini tentunya FPD sudah di-approve gitu ya sama shareholder-nya. Execute phase ini kontrak ditentukan, dibuat. Kemudian ada di finalize design case gitu ya. Jadi kalau yang tadi masih masih front end, sekarang sudah desain itu sudah matang begitu, sudah mature. Kemudian HSSC construction dan commissioning startup risk. Jadi HSSC construction-nya sudah mulai didiskusikan apa risk fungsi dan sebagainya. Kemudian apa risk untuk commissioning startup. Nah, selanjutnya statement of fitness. Di sini sebelum hand it over ke operator atau ke aset. Jadi statement of fitness itu mesti dibuat sedemikian rupa. Di dalamnya itu isinya compliant semua compliant. Jadi kalau ada punch list dan sebagainya, seberapa besar dia, risk-nya seperti apa, risk yang tadinya besar harus ditekan sedemikian rupa, dimitigasi, bisa di-accept sama aset, baru bisa di-handover ke aset. Selanjutnya ke operate. Nah, di operate ini sudah bicara untuk operasi, jadi develop production forecast, demonstrate visibility lagi ya, kemudian plan for the next phase kalau memang mau ada dikembangkan, kemudian ada tentunya. Jadi setiap operate itu dia punya lesson learn, jadi untuk keep improving, continuous improvement. Nah ini cycle di oil and gas industry. Nah, human factor engineering. Apa sih human factor engineering ini? Jadi saya ada dua yang saya capture. Yang pertama dari kami itu kita ada namanya SHELDP, Design Engineering Practice ya. Nah ini kita pakai untuk sebagai standar kita atau guideline kita untuk mendesain semua fasilitas maupun mengoperasikan fasilitas kita. Ya, human factor engineering ini kalau dari DP kami menyebutkan bahwa ini multidisiplin science dan fokusnya ini ke interaksi antara human dan sistem kerja. Jadi interaksi antara manusia dan sistem kerja. Karena kenapa? Karena ini untuk mendesain human system interaction ini bisa mengoptimize, meningkatkan performance dari pekerjaan dan performance dari manusia itu sendiri. Jadi interaksi antara human dan work system untuk meningkatkan performance dari pekerjaan dan performance dari manusia itu sendiri.
Ini yang di kami. Kemudian ada lagi kalau menurut OGP ini oil and gas producer. Jadi kumpulan dari producer oil and gas itu mereka sering mengadakan pertemuan dan membuat guideline yang bisa diimplementasikan di oil and gas industries. Oke, kata OGP bahwa human factor engineering ini adalah socio-technical approach. Socio-technical approach untuk sistem design. Jadi ini dikenal kalau di kompleks di teknologi yang kompleks itu ya. Teknologi yang kompleks itu kan dia melibatkan manusia. Kemudian dia juga critically dependent dengan organisasi sama sosial konteks untuk pengoperasiannya. Jadi kurang lebih sama, jadi bahwa ini adalah interaksi antara human and the work system. Ini human factor engineering. Nah, selanjutnya scope dari human factor engineering itu apa kira-kira? Nah, ini ada, jadi kalau di OGP itu membuat dia ada berapa 5 faktor ya dari OGP. Yang pertama itu people, manusia itu sendiri, work, pekerjaannya, work organization, kemudian equipment dan environment. Ya, jadi ada 5 faktor ini menurut yang dibuat oleh OGP. Nah, ini yang disebutkan sebagai human performance. Yang pertama karakteristik, capability, expectation, limitation dari manusia itu sendiri, ya. Kemudian experience-nya, kemudian ya experience dan kebutuhannya untuk mengoperasikan plan, memaintain ya di facilities itu seperti apa. Kemudian work, pekerjaan. Jadi nature dari work involved in the operating. Jadi jenis pekerjaannya seperti apa, baik untuk maintain maupun untuk support dari fasilitas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, work organization. Jadi how the people are organized. Jadi bagaimana mereka manusia ini mengorganisasi ya untuk melakukan pekerjaannya, menjalankan tugas-tugasnya ya, baik itu terkait dengan working hours maupun shift schedule terutama ya untuk di facilities. Kemudian structure organisasinya sendiri seperti apa. Selanjutnya equipment. Nah, equipment tentu menggunakan teknologi. Jadi bagaimana equipment itu dideploy, digunakan, dan elemen apa aja yang membutuhkan manusia untuk mengoperasikannya. Ya, bagaimana berinteraksi antara manusia dengan equipment itu sendiri, ya. Baik itu physically maupun mentally. Jadi yang akan dioperasikan oleh pekerja itu sendiri. Dan yang terakhir environment, the work environment. Jadi work environment di mana yang diharapkan working environment seperti apa yang diharapkan agar pekerja atau manusia tadi bisa melakukan pekerjaannya ya, aman begitu ya, termasuk untuk climate-nya, kemudian lighting, penerangan, noise, vibration juga, kemudian kesehatan. Nah, ini yang environment. Jadi ya, lima hal ini yang menjadi scope dari human factor engineering. Jadi bagaimana proyek itu dimulai, jadi 5 hal ini dipertimbangkan atau dikaji secara matang. Nah, bagaimana tujuan dan benefit dari HFE ini atau human factor engineering? Ya. Ini sekilas saja, kalau human factor engineering ini mungkin di beberapa company juga disebutkan sebagai ergonomik, ya, kurang lebih sama. Cuman kami istilahnya menggunakan istilah HFE, human factor engineering. Nah, HFE ini dia diaplikasikan untuk desain dari pekerjaan, workplace maupun produk, begitu ya. Tujuannya adalah untuk reduce
resiko dari kesehatan, resiko dari manusia itu sendiri, kemudian resiko untuk proses safety dan resiko terhadap environment. Jadi untuk mereduce risk yang utamanya. Kemudian yang kedua, mengeliminate atau mengurangi likelihood. Jadi frekuensi ya, likelihood dan atau memitigasi dari konsekuensi dari human error. Jadi kalaupun terjadi kesalahan karena akibat human error, HFV ini bisa mengurangi konsekuensi dari likelihood-nya. Kemudian juga untuk mengimprove atau meningkatkan efisiensi, productivity, kemudian meningkatkan juga performance dari operasional. Dan yang terakhir aja juga untuk improve user acceptance of new facilities. Jadi kalau ada new facilities begitu ya, jadi dengan adanya HFV ini, jadi mengimprove acceptance, confidence gitu ya, untuk menerima fasilitas yang baru. Jadi baik berupa pengembangan dan sebagainya. Nah ini yang tujuannya. Kemudian keuntungannya apa? Benefitnya, benefit dari integrasi HFV ini untuk the project. Yang pertama dia reduction capex. Jadi dia bisa mengurangi capital expenditure, ya, karena dia didesain sedemikian rupa, diantisipasi apa kemungkinan untuk risk-nya. Jadi dia bisa pada akhirnya bisa mengurangi capital expenditure. Kemudian juga reducing the need of rework. Jadi pekerjaan yang kemungkinan pekerjaan ulang, ya, baik itu selama konstruksi dan sebagainya, itu bisa dikurangi dengan HFV ini. Kemudian yang ketiga, reduction in life cycle cost, jadi operating atau maintenance dari facility. Jadi OPEX-nya juga, jadi biaya untuk operasi dan maintenance dari facilities itu bisa berkurang kalau HFV ini dilakukan, diintegrasikan ke dalam proyek. Jadi saya sebutkan tadi bahwa dengan HFV ini bisa mengurangi risk dari manusia ataupun terhadap fasilitasnya juga. Jadi dia akan mengimprove HSE performance, tentunya mengurangi tingkat kecelakaan dan reduce operational HSE risk. Kemudian yang terakhir, enhance user commitment. Jadi atau resulting faster approval cycle. Jadi kalau dengan HFV ini kita bisa istilahnya itu bisa buy in ya ke partner, joint partner, bahwa dengan mengurangi capex, kemudian mengurangi opex, nantinya itu approval dari partner itu bisa cepat didapatkan. Nah, ini tujuan dan keuntungan daripada HFV. Kemudian apa hubungan antara HFV dengan BBS, Behavior Based on Safety? Ya. Jadi hubungannya sangat erat di sini ya. Jadi kalau role HFV itu untuk strengthening, jadi memperkuat engineer defense against human related risk. Ya. Saya gambarkan di sini ada maximum possible, ya, ada di sebelah kiri. Kemudian kalau alarm itu ada di tengah. Kemudian kalau alarm itu antara 80-20 istilahnya ya. Jadi kalau HFV ini sudah achieve ya 80%, jadi risk itu sudah dia save ya. Jadi dengan HFV ini design engineering control-nya sudah berkurang ya. Kontrolnya bertambah di sini dan sistem kontrolnya ada di tengah. Jadi pada dasarnya human controlnya ini supervision, competence dan culture-nya meningkat di sini dengan menggunakan HFV ya. Jadi maksimum possible-nya, saya berikan penjelasan di sini bahwa yang tadinya itu everything theoretically possible is done ya, design engineering control cannot control all. Ya, ini maksimum possible kalau yang di sebelah kiri.
Nah, ALARAP ini as low as reasonably practicable, jadi applying the criteria of doing rather than what is theoretical possible. Jadi assume 80-20 rule in diminishing return. Jadi kalau risknya sudah resikonya ada, tapi ditekan sedemikian rupa risknya dengan mitigasi dan sebagainya, kontrol dan mitigasi sehingga risknya bisa diterima. Nah, ini ALARAP. Achieve. Kemudian achieve itu in many cases investigation of major incident repeatedly solved. Jadi kalau ada insiden begitu kemudian diinvestigasi, kemudian follow up-nya risk associated with human factor is not reduced to ALARAP to engineering control. The consequence is that jadi ini faktor behavior based of safety-nya di sini, ya. Ini faktor behavior based of safety-nya di sini. Jadi kalau sekalipun risk-nya sudah masih juga terjadi insiden begitu, maka behavior based safety-nya mesti ditingkatkan. Jadi ada faktor peningkatan culture safety di situ yang diperlukan. Nah, kemudian selanjutnya relationship between HFE and process safety. Nah, ini menarik karena untuk beberapa project ya dengan major accident hazard, potential major accident hazard, termasuk of fire explosion dan toxic release, ya, human unreliability is reduced to a level that can be shown to be ALARAP. Jadi dengan menggunakan HFE ini resiko untuk major accident itu bisa ditekan sedemikian rupa. Nanti saya akan berikan contoh, beberapa contoh ya. Dengan melakukan HFE kita bisa melihat kemungkinan major accident itu terjadi dan dengan melakukan HFE itu bisa kita mitigasi dan kita menghindari dari kemungkinan major accident hazard, potensial major accident hazard. Selanjutnya critical human task. Nah, ini berkaitan dengan proses safety. Jadi kalau safety critical equipment, bagaimana itu harus dioperasikan ataupun di-maintain, nah ini perlu safety critical task. Bagaimana mengoperasikannya? Ya, itu ada safety critical task dan siapa yang melakukannya itu safety critical position ya. Dan ini juga berkaitan dengan proses safety. Jadi peralatan-peralatan yang sangat penting di dalam industri oil and gas industries, kita sebutkan safety critical equipment, itu harus dilakukan atau di-maintain, di-operate oleh safety critical personnel dengan safety critical task. Ya. Jadi tasknya itu khusus begitu ya. Jadi istilahnya itu to perform as a barrier against an occurrence of incident. Prevent escalation kalau akan terjadi insiden. Perlu kompetensi untuk mengoperasikan safety critical equipment. Nah, ini kembali ke HFE in project life cycle ya. Jadi tadi di mana HFE dilakukan? Jadi mulai dari assess phase, HFE sudah ada. Jadi initial engagement sudah ada di assess phase. Nah, untuk di select phase, HFE itu dilakukan screening. Jadi namanya itu HFE screening ya, dan HFE strategi juga dilakukan di select phase. Bagaimana di define phase? Jadi HFE study sudah dilakukan di sini. Dan selanjutnya di execute phase, divalidate di execute phase untuk HFE design. Nah, saya berikan contoh untuk define phase misalkan. Ada key questions-nya itu HFE design requirement itu termasuk tidak di dalam project dokumentasi. Nah, ini pertanyaannya. Nanti saya akan jelaskan beberapa standar yang harus dimasukkan di dalam project. Jadi perlu dilakukan pertanyaan kalau suatu apakah HFE design requirement include into relevant project documentation. Kalau tidak termasuk, berarti ada kemungkinan project itu berjalan. Next-nya itu tadi COPEX-nya tinggi, APEX-nya tinggi, CAPEX-nya tinggi, kemudian bisa terjadi insiden in the future. Nah, di execute phase pertanyaannya yang mesti diajukan adalah does the design meet HFE standard requirement? Ya, jadi kalau tadi sudah ada standard requirement, desainnya itu apakah meeting dari atau mencukupi atau memenuhi standar dan requirement dari HFE.
itu di execute phase. Nah, selanjutnya HFE activities. Jadi saya sebutkan tadi ada design analysis, ada HFE design validation, ya. Kemudian yang terakhir HFE support untuk startup. Jadi kalau design validation itu jadi complete HFE design analysis, support development detail desainnya, kemudian divalidasi, kemudian meyakinkan bahwa HFE design quality itu not compromise during construction. Jadi HFE yang apa namanya yang sudah dilakukan sedemikian rupa diimplementasikan di dalam desain itu tidak ada kompromi di konstruksinya. Jadi kalau accessway-nya ukuran sekian tidak boleh dikurangi. Kemudian kalau ladder-nya tingginya sekian, kemudian ada catch-nya juga sekian, tidak boleh dikurangi selama pekerjaan konstruksi. Karena kalau tidak, ini dia tidak memenuhi kriteria ataupun standar yang sudah ditetapkan. HFE support untuk startup. Jadi ensure HFE program itu diimplementasikan sedemikian rupa dan sesuai dengan yang di close out sebelum pre-startup audit. Jadi sebelum audit review. Jadi untuk dilakukan audit terakhir sebelum commissioning dilakukan. Pak Edi? Ya, Pak. Ya, maaf terputus. Screen-nya terlihat atau tidak, Pak? Belum. Belum. Oke, baik. Saya coba ini lagi, Pak. Sebentar, Pak, ya. Ya, sudah kelihatan, Pak. Ya. Baik, Pak. Saya kasih slideshow mungkin lagi. Halo? Halo, halo. Bisa terlihat, Pak, ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Baik, ya. Ini HFE model, konseptual model untuk HFE InDesign. Jadi, saya ambil dari Norshock standar. Tadi dia. Ya, jadi ada HFE requirement, ada regulation di situ, kemudian ada goal oriented, kemudian di situ ada analisis studies-nya, verifikasi, ya, ini bagian dari desain proses, kemudian ada desain requirement. Jadi kalau yang sebelah kiri ini example-nya itu kemudian walkway, stair, jadi tangga, ladder, kemudian valve accessibility, ya. Kemudian kalau sebelah kanan ini yang desain requirement-nya ini
ini human error alarm demonstration, kemudian human efficiency. Jadi di sini ada goal orientednya di sini. Kalau yang preskriptifnya ini lebih kepada standar. Ini summary dari proses incorporating human factor into HAZOP. Salah satu contohnya, jadi selama untuk waktu melakukan HAZOP begitu ya, Hazard Operability Studies. Jadi perlu juga bahwa human factor ini diikutkan. Karena kenapa? Jadi dilakukan lebih awal lebih baik, ya. Jadi ini proses dari kalau HAZOP itu sendiri mulai dari planning sampai appoint HAZOP team, confirm procedure. Dan ketika dilakukan HAZOP, jadi ada guidewood yang berkaitan dengan HFV ini perlu dilakukan. Nah, kenapa perlu ini kan dengan guidewood dari human factor ini bisa mengidentifikasi lebih awal faktor-faktor ataupun resiko yang akan terjadi apabila HFV tidak diimplementasikan. Nah, contohnya guide-nya operational barrier, kemudian ada maintenance barrier dan escalation factor. Ya, jadi ini ada specific human activities yang berkaitan dengan behavior. Kemudian maintenance barrier, bagaimana mengoperasikan atau memaintenance daripada valve, memaintenance daripada kompresor, maintenance daripada peralatan safety critical equipment, ya. Jadi bisa di challenge ketika di HAZOP workshop, ya, untuk menentukan barrier-barrier apa yang mesti didapatkan. Ya, selanjutnya recommended HFV role responsibilities. Ini kalau kami di project, jadi selalu ada focal point untuk HFV ya. Jadi saya sendiri di technical safety engineering, jadi juga sebagai focal point HFV-nya untuk project. Jadi kalau project itu selalu ada HFV, kita sebutkan I-nya ya, kemudian ada authorized person dan kemudian kontraktornya juga mesti ada authorized person dari kontraktor untuk HFV-nya, dan HFV mengarrange studi-studi yang akan dilakukan berhubungan dengan HFV. Kemudian, nah ini yang saya mau emphasize di sini, HFV standar dan praktis. Ya. Jadi kalau kami di Shell kita ada beberapa design engineering praktis kami yang berkaitan dengan human factor engineering. Jadi ada yang pertama itu DP 30006010. Ini human factor engineering di project, ya. Kemudian 6020 human factor engineering untuk physical workspace design. 6019 ini human factor engineering untuk design for human reliability. Kemudian yang nomor 21-nya mengenai labeling of facilities, equipment, and piping. Nah, saya capture beberapa nanti dari standar itu di presentasi saya. Kemudian ada human factor engineering untuk control room design, ya kita juga punya. Jadi desain engineering praktis. Dan yang terakhir itu namanya ini untuk di Amerika kita menggunakan human factor engineering specification untuk design and location of vertical ladder dan sebagainya, termasuk dan berikut untuk walkway. Ya ini yang kami gunakan. Nah, bagaimana international standard? International standard itu HFV ini cukup banyak, Pak, Ibu. Jadi yang pertama itu NORSOK standard S002, yang saya sebutkan tadi. Ini sangat terkenal tuh, disebutkan sebagai working environment. Jadi S002 ini bukan cuma HFV accessibility dan sebagainya, tapi menyangkut untuk noise-nya sendiri, noise control, vibration control ada di sini di NORSOK S002. Nah, kemudian OGV HFV and Project Report yang nomor 454 juga saya capture di sini.
Kemudian ada ABS Guide untuk ergonomic notation, ini American Bureau of Shipping, jadi di offshore biasanya untuk ataupun industri atau shipment mereka menggunakan ini. Kemudian ISO 14122-3 itu untuk safety machinery permanen, ya, permanent means of access machinery part 3. Kemudian ISO 13407 ini Human Central Design Process untuk Interactive System. Kemudian ada ISO 6385 Ergonomic Principle, ya, untuk desain work system. Kemudian ada ISO 11064 ini Ergonomic Design of Control Center, ya, untuk control center menggunakan ISO 11064. Nah, ini standar yang biasa digunakan untuk di proyek-proyek kami. Nah, oke, selanjutnya non-compliance. Ini non-compliant isu untuk yang terjadi di lapangan. Ini saya ambil dari OGP juga. Ini sangat menarik. Saya mungkin teman-teman di lapangan juga pernah melihat seperti ini. Ya, ini ya. Ini failure to design untuk local workforce. Jadi kalau kita mendesain ataupun valve, posisi valve ini kita harus melihat seberapa rata-rata tinggi orang yang akan ada di situ gitu ya. Rata-rata tinggi orang Asia misalkan berbeda dengan Eropa ataupun di Amerika. Makanya kalau di Eropa itu dia ketinggian maksimum untuk operasi valve itu kurang lebih 175 cm ya. Tapi kalau di Amerika misalkan itu sampai 182 gitu ya. Nah di Asia kita nggak bisa gunakan itu. Di Asia kita nggak bisa menggunakan accessibility valve itu 175 ataupun 182 misalkan, terlalu tinggi. Ya. Di Jepang sendiri juga tidak apalagi ya. Jadi ini menarik karena ini harus melihat sosio kulturalnya sendiri. Jadi tidak boleh kita melakukan ini potensial insiden kalau kita membuat posisi valve-nya ini seperti begini. Ya, ini failure dari desain untuk local workforce istilahnya. Nah, kemudian dangerous railing ini kita lihat ya. Kalau kita membuat railing ada handrail, kemudian ini juga bentuknya sharp seperti kayak gini, ini potensial melukai. Jadi siapapun yang lewat ini bisa terluka. Jadi ini human factor engineering di sini. Poor accessibility, bayangkan aja. Jadi kalau kita membuat instrumen misalkan ya, instrumen kemudian kita tahu bahwa instrumen itu harus dicek dikalibrasi secara rutin ya. Nah ini accessibility-nya mesti bagus dan aman. Jadi tidak boleh orang sampai melakukan pengecekan level gauge misalkan atau level transmitter, dia harus naik ke atas flange. Ini sangat berbahaya. Ini potensial untuk trip, ketinggian gini bisa patah, paling nggak bisa patah kaki, apalagi bisa fatality. Ini nggak boleh. Ini kejadian di lapangan seperti kayak gini. Kemudian ada lagi accessibility dari valve. Nah, valve seperti kayak gini yang biasanya mungkin dilakukan, dioperasikan setiap harinya, itu harus ada permanen akses supaya orang tidak naik di atas pipa ini. Ini kan dia sampai naik di atas pipa karena tidak ada accessibility untuk valve-nya. Jadi waktu mendesain pipa ini dan valve-nya, mereka tidak mempertimbangkan operasional daripada si valve-nya sendiri ini, frekuensi dan sebagainya, sehingga tidak ada akses ke sini. Ya. Jadi kalau valve itu juga ada kategorinya, Pak. Ada kategori 1, 2, dan 3, tergantung dari frekuensi accessibility maupun maintenance ability. Nah, ini seperti kayak gini. Ini potensial insiden. Selanjutnya, nih. Ini ada walkway, tapi ada pipa di tengahnya. Ini tidak boleh. Karena ini trip hazard ya, jadi orang kalau lewat di sini pasti jatuh, apalagi membawa peralatan gitu ya. Ini tidak bisa dilakukan. Jadi ini potensial untuk terjadinya insiden. Tidak boleh. Ini mestinya bisa dilakukan di avoid atau dihindari sedemikian rupa waktu kita melakukan desain. Ya. Ini bisa dilakukan, dihindari. Kemudian. Nah, ini contoh lagi, difficult oil trap. Ini ada oil trap, tapi bentuknya seperti gini. Sulit sekali kan? Sulit untuk diinspek, sulit untuk di-maintain. Bagaimana orang kemudian desainnya rumit sekali.
ya. Dan ini mungkin beberapa kali sharing di PI saya saya katakan bahwa sebagai engineer kita bertanggung jawab ya untuk mendesain. Jadi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi hazard dari awal kita membuat proyek, maka kita berkontribusi terhadap insiden itu di kemudian hari. Makanya penting bagi engineer itu paham sekali bahwa apa risiko yang harus dihindari. Nah, kemudian poorly planned access road. Ya, karena tidak didesain sedemikian rupa, jadi orang access route-nya melewatin ini, dike ini bahaya. Ini potensial untuk slip dan bisa jatuh ke dalam sini. Ya. Jadi tidak boleh orang access route itu dibuat seperti gini. Jadi pasti ada yang access route yang baik dan ukurannya sesuai standar. Nah, valve menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan. Ya. Nah, spacing congestion ini kita lihat ini kalau valve, bagaimana orang bisa mengoperasikan valve kalau di congestion seperti ini ya. Belum lagi kalau valve yang di atas ini harus di-maintain misalkan, atau ada kebocoran harus dibuka. Dengan congestion seperti ini tidak mungkin ya, ini bisa menyebabkan insiden yang lain begitu. Ya. Jadi terlalu congestion. Jadi antara flange to flange, kemudian hand wheel-nya, kemudian ke valve-nya juga mentok, ini nggak boleh dilakukan. Nah, ini kita lihat orang mengoperasikan panel tapi tangannya harus masuk ke sini. Ini kan potensial insiden ya. Nggak boleh. Jadi ini panel ini harus di tempat khusus dan mudah untuk diakses ataupun dioperasikan. Jadi nggak boleh manusia ini bisa menyebabkan insiden dari orang yang akan mengoperasikan. Nah, ini safety gate juga begitu. Kita lihat, jadi bukaannya kemana? Jadi pintu gate dari akses itu, safety gate itu ya, jadi bukanya kemana? Jadi ini perlu diperhatikan, di desain di awal harus diketahui orangnya masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, bukan pintunya sebelah mana, berapa derajat dia membuka, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi nggak seperti kayak gini, jadi waktu keadaan emergency, orang bisa stuck di sini. Karena keadaan emergensi di oil and gas industry itu kita berpacu dengan waktu. Satu detik aja sangat berharga begitu. Selanjutnya pump. Ini kita lihat ya. Obstructed maintenance access. Bagaimana kita mengoperasikan atau memaintain pump kalau pumpnya sendiri ditempatkan sedemikian begini ya. Orang masuk ke sebelah sana untuk membuka pun tidak bisa. Ini di atas. Kemudian ya, jadi very congested. Kemudian egress route obstruction. Ini kita lihatnya tidak boleh ada walkway ataupun egress, tempat escape ini ada hambatan. Ini kita lihat ini mengurangi daripada lebar dari egress itu sendiri, egress route. Tidak boleh begini. Ini harus dibuat sedemikian rupa, jadi dia tidak menjadi obstruction. Nah, ini contoh yang di atas ini control room. Ini sebelum HFV itu diimplementasikan. Jadi kita lihat di sini kondisinya sedemikian rupa. Jadi kenyamanan dari operator itu bekerja berkurang. Ya, jadi itu bisa mempengaruhi performance dari operator sendiri, performance kerjanya karena ketidaknyamanan. Dan ini yang di bawah ini setelah diperbaiki, kita lihat ini sudah ergonomik, jadi posisi dari mejanya itu kakinya juga bisa masuk ke bawah. Tadinya tidak ya, ini enggak. Ini kalau ini sudah ergonomik begitu dan ada kenyamanan di sini. Nah, ini pentingnya dilakukan evaluasi dari ruang kerja ataupun control room juga. Oke. Kemudian saya percepat sedikit HFV implementasinya seperti apa ya. Jadi ini kelihatan ya Pak ya. Ini 3D model escape and evacuation route ya. Jadi kalau kita membuat 2D drawing escape and evacuation route, ini yang 2D-nya.
Nah, ini kita buatkan di 3D modelnya ya. Di 3D model, jadi kita evaluasi di mana ini yang merah ini escape route-nya ya, escape evacuation route. Kemudian ini ada stair, ini ada stair-nya. Jadi jaraknya berapa gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau dalam keadaan emergency kita berpacu dengan waktu 1 detik aja meter itu juga berharga. Jadi jaraknya mesti mengikuti standar. Jadi kalau orang berdiri di tengah ke escape ini dia tidak boleh lebih dari 25 meter ya, atau 23 meter di Eropa 23 meter. Ya, jadi ini karena 23 meter itu kan dia butuh 23 meter orang sekali 1 detik itu bisa 1,5 meter melangkah. Jadi sangat berharga. Nah, accessibility ke sini juga disebut standar, dan jadi kalau kita implementasikan di 3D model kurang lebih seperti begini. Ini ada stair-nya, kemudian escape-nya yang tadi di tengah ini ada di atasnya. Jadi ini dievaluasi, diukur jaraknya, kemudian accessibility-nya. Selanjutnya, nah ini yang juga 3D model. Tadi saya sebutkan bahwa impact-nya proses safety. Nah ini terlihat Pak. Ini ada satu flanges, ini case juga ya. Ini ada flanges ya. Kemudian ini di hydrocarbon ya, vessel. Nah ini flanges ini karena di tekanan tinggi, kalau ada overpressurization, ini flangesnya kalau flange-nya itu mengarahnya ke vessel di sini, kalau ada kebocoran, kemudian ignite dia, loss of containment itu, jadi gas itu terbakar, ini tidak sampai beberapa menit Pak. Ini kurang lebih kalau standarnya itu kita berapa 30 sampai 5 menit, 3 sampai 5 menit dengan pressure tinggi, ini sudah kolaps Pak. Ini vesselnya kolaps. Makanya dengan 3D model ini kita bisa menghindari kecelakaan di kemudian hari. Jadi tidak boleh ini flanges itu mengarah ke vessel, jadi harus dibuat seperti kayak gini yang benar ya. Jadi ini benar. Jadi kalau ada kebocoran dia akan lari ke kiri ke kanan. Jadi tidak langsung ke vesselnya. Nah, kalau ini dia langsung mengarah ke vesselnya, ini yang bisa menyebabkan eskalasi daripada insiden. Nah, ini contoh dari 3D model dan sebagainya. Lagi tadi ini kalau untuk room ya, misalkan VAR baterai room pun suite gear room ya, jadi escape evacuation route-nya didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu kemana orang harus lari dalam keadaan emergency. Jadi harus ada paling tidak ada 2 escape begitu ya, ada jaraknya dan tidak boleh melebihi dari 25 meter jarak tempuh ke escape door. Nah, ini untuk standarnya, beberapa standar. Kami punya DEP ya, ini minimum volume dimension. Jadi kalau minimum volume dimension, orang kalau berdiri itu seperti apa? Berdiri itu seperti begini, ini di sini. Kalau lebarnya itu 700 mm ya, kalau depth-nya juga 700, kemudian tingginya 2100. Ini sebagai minimumnya. Jadi kalau orang berdiri, operator berdiri, maka dia harus punya room sampai 2100 mm gitu. Kalau dia berdiri. Nah, kalau dia duduk pun begitu. Jadi kalau dia duduk, dia harus paling tidak punya 1.300. Kenapa begitu? Jadi ada saat-saat tertentu dia harus dia duduk mengoperasikan panel, misalkan mengoperasikan alat, maka dia harus punya room dengan ketinggian 1.300 mm. Ya, ini. Nah, kalau dia merangkak seperti apa? Kalau dalam keadaan emergency, kalau dia harus masuk ke duct misalkan ya, duct untuk ke HVAC misalkan. Ya, jadi dia harus punya room seperti begini, Pak. Ya, jadi tingginya 900, kemudian lebarnya 700 mm. Ini standar. Selanjutnya walkway, yang tadi ya, walkway untuk orang berjalan. Nah, ini menarik. Kalau di kita misalkan di Asia, jadi kita tidak kita bisa menggunakan 610 ini. Tapi kalau di Arctic climate misalkan, atau yang ada tempat yang dingin gitu ya, ini nggak boleh Pak 610 karena bajunya orang itu tebal dia harus pakai baju anti dingin, jadi sehingga kalau 610 itu bisa nyangkut ke valve, nyangkut ke equipment dan sebagainya, itu harus paling tidak harus 700
700 mm. Ya, ini. Nah, kemudian kalau dia koridor itu ada orang akan apa namanya dua arah begitu ya, keluar masuk, makanya minimum dia 914, lebaran 914. Nah, ini ada lagi untuk platform landing dimension untuk ladder. Jadi ladder begitu Pak ya. Jadi minimum dimensi ini kalau ada ladder 1, ada ladder 2, yang satu naik, kemudian yang dia lanjut lagi, ini platform, dia lanjut ke atasnya begitu. Ini ada minimum jaraknya. Kalau yang ini yang vertical ladder openingnya 762, kemudian yang ini 914 ya. Ini standar. Selanjutnya ladder itu sendiri. Nah ini contoh. Jadi kalau ada climber kalau harus naik begitu ya, karena ada platform di atas atau ada equipment di atas, jadi ada ladder ke atas, maka harus diberikan cage. Kenapa harus diberikan cage? Jadi kalau vertical ladder lebih dari 6 meter misalkan, ini harus ada cage-nya sendiri, jadi untuk fall protection dan sebagainya. Ya ini ada distance above standing surface-nya ini, yang ini tertentu jadi 2.200 misalkan. Ini saya ambil dari ABS, ya. 2.100. Dan ini kalau lekukannya sendiri, laddernya seperti apa, ya. Demikian. Nah, kemudian selanjutnya mengoperasikan valve. Ya, tadi saya sebutkan bahwa valve itu ada kategori 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kategori 1 itu yang kritikal, kategori 2 itu yang berkurang sedikit, kategori 3 dia tidak kritikal gitu ya. Nah, kategori 1 ini, kalau kategori 1 kita boleh orang boleh harus mengoperasikan itu di ketinggian ini maksimumnya. Jadi kalau dilihat ini antara 38 mm sampai 1143. Ini kalau dia hand wheel-nya itu vertikal. Dan kalau dia hand wheel-nya horizontal, dia seperti kayak gini. Ya, jadi ada jarak minimum antara orang tersebut dengan si handle valve-nya itu sendiri 610 meter. Ini jarak minimum. Jadi waktu dia membending dia punya elbow sampai ke valve-nya itu sendiri ya, ini jaraknya itu dari tubuhnya itu 610. Ini minimum jarak. Sorry, ini maksimum jaraknya. Nah, kemudian selanjutnya ini juga kalau ini saya ambil dari ABS ya, standar ABS. Ini kalau kami sendiri di DP kita lebih strength lagi ini di sini. Jadi kalau ini jarak ini yang kalau dia modelnya seperti kayak gini, kita pakai jarak 460, maksimum horizontal reach-nya itu 460, maksimum 460. Ya, tidak boleh lebih, karena kalau dia lebih itu bisa kemungkinan dari repetitive injury nantinya. Ya, pun kalau dia berdiri, ini posisi A di sini 1800 ya, ini kami pakai 1800 ya. Jadi standarnya yang kami gunakan. Kemudian, nah ini yang kalau valve seperti kayak gini. Jadi kalau valve yang single lever kayak gini ya, accessibility-nya itu harus searah dengan operator. Tidak boleh diletakkan di belakangnya, karena dia nanti harus mengambil begitu ya. Jadi kemungkinan injured juga bisa, ataupun salah mengoperasikan. Jadi harus searah, tidak boleh ditaruh di belakangnya. Jadi demikian posisinya, demikian kira-kira. Ya, harus di depannya. Selanjutnya ini untuk mengoperasikan, kalau ada valve yang harus dioperasikan dengan ladder, maka posisinya either begini paralel dengan laddernya ataupun perpendikular di depannya seperti kayak gini. Ya. Dan ini ada jaraknya Pak. Jadi maksimumnya itu 1220 kalau dia posisinya paralel. Kalau dia perpendikular ini 760. Ya. Jaraknya ke valve-nya ini. Selanjutnya ini kalau access platform ya, ini access platform itu juga begitu. Jadi kalau ada access platform, ada flange dan sebagainya. Jarak ke flange itu minimum access ke walkway-nya seperti apa 700. Kemudian minimum clearance-nya di depan ladder 800. Jadi orang bisa dengan tools itu dia bisa lewat begitu, tidak tersangkut.
Ini ada standarnya. Ini handrail ya. Jadi berapa tinggi handrail? Ini ada berapa tinggi handrail. Kemudian ini kalau di extended begitu ya, ada ladder, kemudian ada extended, dia ada tambahan lagi handrail. Ini saya percepat sedikit. Nah ini kalau panel. Nah jadi kalau ada pengoperasian panel, ini kalau lihat tingginya itu seperti FAB tadi 1.800. Kita juga gunakan juga 1.800 maksimum ya. 1.800 tidak boleh melebihi dari 1.800 karena dia tidak bisa di Asia misalnya nggak bisa kita pakai 1.800, terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi. Jadi mesti ada standar yang Nah, kemudian contoh lain adalah ini label ya. Ini setting label misalkan ya. Ini yang contoh-contoh kalau yang keliru itu seperti kayak gini. Jadi kalau ada heater misalkan ada bypass normal ya dibuat kayak gini memungkinkan orang salah mengoperasikan. Nah, makanya waktu engineer mendesain dia harus melihat bahwa kemudahan bagi si operator untuk mengoperasikan. Jadi kalau oil heater misalkan, jadi kalau ada bypass tuh ke kiri, normal tuh ke kanan. Tapi kalau digabung, even labelnya digabung seperti gini, membingungkan. Ini bisa oil heater bypass normal kemana, yang bypass kemana normal, tidak jelas. Jadi kalau dibuat seperti ini, jelas dia. Jadi memudahkan untuk si operator. Sama juga yang kayak gini, seperti tes normal juga seperti kayak gini. Tapi kalau tidak dibuat sedemikian rupa, jadi membingungkan kalau seperti kayak gini yang di bawahnya. Nah ini human machine interface. Jadi kalau untuk instrumentasi, jadi ataupun SCADA ataupun PLC, jadi juga demikian. Jadi human interaction dengan informasi yang akan di display itu juga atau grafik yang akan di display ini penting sekali. Jadi memudahkan si operator untuk mengoperasikan. Ini ada beberapa kasus ya Pak ya. Jadi kecelakaan besar itu karena human machine interface-nya itu keliru. Jadi tidak memenuhi persyaratan. Jadi termasuk di Deepwater Horizon itu salah satunya dari investigasi juga human machine interface salah satu penyebabnya. Dan Texas City juga begitu ya. Yang di Texas City salah satu penyebabnya adalah human machine interface-nya itu tidak ergonomik. Jadi tidak memenuhi persyaratan. Dan terakhir ya, ini SINET. Sinus itu juga demikian. Jadi kalau harus jelas gitu ya, harus jelas memenuhi, kok bisa dilihat secara jelas orang kalau melihat mana itu danger, mana itu caution, mana itu notice sebagai informasi seperti apa, itu baik color maupun bentuknya seperti apa, ini harus jelas bagi si operator di lapangan. Contohnya misalkan instrumen air itu dibuat labelnya itu dia biru, tulisannya putih. Ya. Jadi standar. Jadi kalau kita kemanapun, ke plant manapun, kita ada biru, kemudian tulisan putih, berarti itu instrumen air. Jadi kalau firewater, dia merah selalu, tulisannya putih, jelas. Bagaimana kalau gas? Nah, gas kuning dia. Gas kuning, tulisannya hitam. Gitu ya. Kalau hijau bisa seawater, utility, portable water, ataupun sanitary sewer drain. Ya. Sebagainya. Nah, ini contoh-contoh. Jadi kalau hazard ini ada tulisan danger-nya kayak gitu ya, kemudian tulisannya kuning hitam, kemudian gambarnya kuning dan hitam di sini. Dan kalau caution itu seperti kayak gini ya, jadi ada tulisan saja. Tapi kalau danger ini ada gambarnya, kalau caution seperti gini tulisan sedikit cuman tanda seru, jadi orang tahu itu caution gitu ya. Jadi kalau notisnya karena memberikan informasi cukup dengan biru. Baik Pak, demikian. Mungkin mohon maaf sedikit panjang ini paparannya. Saya kembalikan ke moderator Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eldiatzah atas presentasinya yang lumayan banyak ini rinci. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Diskusi kita lihat yang di chatting. Yang chat urutkan dari atas ini. Apa nih? Oh, ini.
Dari Pak Bawa Santosa ya. Saat ini sudah banyak pengguna besi baja ringan sebagai bahan konstruksi. Apakah sudah dilakukan uji teknik? Referensi video safety dari Pak Paul Wijaya. Gimana nih Pak di oil and gas ini? Silakan Pak. Pak Paul atau saya Pak? Jawab Pak. Pertanyaan ke Pak Paul ya Pak. Pertanyaan enggak ini referensi ya, mengacu ke video Pak Paul ini, tapi pertanyaan ke Pak Heldi. Pertanyaan ke Pak Heldi. Pertanyaan ke Pak Heldiansah. Ya, gimana Pak? Mohon maaf Pak, diulangi lagi Pak. Tentang penggunaan besi baja ringan di konstruksi migas bagaimana nih Pak? Sudah diuji teknik belum? Atau udah dipakai belum? Ini menarik Pak ya. Gini, kalau kami di oil and gas ya, industri ya. Jadi kalau kita menentukan material itu mau ditaruh di mana begitu ya. Misalkan begini, saya punya structure, saya punya steel structure. Kemudian steel structure itu saya tempatkan berupa modul begitu ya, berupa modul steel structure. Kemudian di dalamnya itu ada liquefaction unit misalnya ya, ada unit untuk liquefaction ataupun vessel ya, dan vesselnya itu ada liquid hydrocarbon ya, Kemudian liquid hydrocarbonnya itu ada kemungkinan dia terjadi spill ya, jadi frekuensi kemungkinan terjadi spill itu besar gitu ya. Nah, kalau kemungkinan terjadi spill besar, maka si steel structure itu tadi dia harus, terutama bagian bawahnya itu, diameter ketinggian dari tanah gitu Pak ya, itu harus tahan api Pak. Kenapa tahan api? Yang saya sebutkan tadi, kalau hydrocarbon liquid itu bocor, kemudian ada ignite, dia terbakar, maka si steel structure tadi tidak sampai 5 menit Pak, itu bisa kolaps, rontok semua, gitu kalau terbakar. Makanya dia harus diberikan lapisan tahan api, istilah itu passive fire protection. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sebutkan dia diuji coba atau tidak. Kita kalau steel itu dia standar ya. Jadi kalau di atas 480 derajat itu sudah mulai fatigue dia di situ ya. Jadi apalagi kalau dia menerima temperatur sampai 1300 misalkan dari pool fire ya, 1300 atau 1150 itu udah siap-siap untuk kolaps gitu ya. Jadi kalau penempatannya di area, istilahnya di area yang kemungkinan terbakarnya itu tinggi, maka dia dilapisi bahan anti api ataupun passive protection. Nah, jadi itu kira-kira bisa menjawab Pak ya. Dan harus dites itu Pak, yang benar itu harus dites. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Feliandro. Izin bertanya, apakah dapat dikatakan bahwa unsafe condition atau keadaan tak aman adalah di mana keadaan tak aman adalah keadaan yang memang tidak dapat diubah di luar kendali, dan keadaan tak aman yang disebabkan human factor selama bisa dikendalikan maka termasuk definisi unsafe action, tindakan tak aman. Ya, kalau keadaan tidak aman itu sebenarnya diciptakan manusia, Pak. Apa namanya, menaruh valve tadi itu, ya, dosa valve lah. Kita punya instrumen, kita sudah tahu ini. Instrumen setiap hari harus dicek. Pressure gauge misalkan, setiap hari letakkan di tinggi, misalkan di ketinggian 2 meter. Dan untuk pengecekan itu, setiap kali ngecek kita harus membawa tangga, misalkan. Bayangkan aja berapa waktu yang dibutuhkan dan biaya untuk melakukan hanya pengecekan saja. Kenapa tidak ditaruh yang accessibility-nya itu tercapai oleh si operator, gitu ya. Dan ini
yang kalau kita mendesain yang tadi itu yang tidak sesuai dengan standar, itu kita sudah create unsafe condition. Itu sudah create unsafe condition. Dan kalau si operatornya tadi juga memaksa untuk melakukan pengecekan setiap hari, membawa tangga dan sebagainya, udah kemungkinan unsafe act-nya ada di situ. Jadi kombinasi dia sudah. Mungkin jawab. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan dari Pak Riza. Izin bertanya. 1. Apakah human factor engineering bisa diimplementasikan di tahap fit untuk dapat mengabsorb cost di tahap awal? Nomor 1 dulu, Pak. Pertanyaannya bisa, Pak. Yang tadi saya sebutkan tadi, malah di assess phase itu sudah ada screeningnya ya. Di fit phase itu sudah ada studinya di situ. Jadi bahkan saat sekarang di phase ya, 3D model sudah mulai di fit phase. Jadi supaya kita bisa melihat human factor engineering itu sudah diterapkan di situ. Mulai dari accessibility, escape route, ketinggian dan sebagainya. Operator pengecekan operator, kemudian maintainability-nya juga dicek. Benar, jawabnya iya dari fit phase. Tapi sebenarnya mesti di screening ya, dari assess phase itu sudah mulai di screening. Jadi bagian-bagian apa saja yang akan diterapkan HFI-nya. Ya, Pak. Baik, pertanyaan nomor 2. Apakah dapat diintegrasikan studinya dengan hazardous area dan proses safety untuk lebih dapat melihat faktor safety-nya? Bisa, Pak. Jadi hazardous area classification itu kita melihat daerah-daerah bagian-bagian mana dari plan itu yang akan waktu kita mengoperasikan ada kemungkinan leak-nya, mulai baik itu istilahnya itu possible leak ya. Jadi dia akan leak terus walaupun kecil gitu ya. Kemudian kalau dia dalam keadaan emergency atau high pressure, dia radius dispersinya seperti apa. Hazardous area classification itu sangat dibutuhkan waktu kita meletakkan, misalnya baik dia itu explosion proof atau tidak, gitu ya, atau ATEX proof atau tidak, ya. Jadi kalau dia diletakkan di posisinya itu ada di hazard classification, kemudian dia juga harus rutin diinspeksi atau rutin dikalibrasi atau rutin dicek, maka harus ada accessibility yang aman. Jadi memang harus dilihat dikombinasikan. Tapi sebenarnya di waktu kita melakukan 3D model itu hack zone itu juga dilihat di situ. Jadi posisi si peralatan itu apakah dia ada di dalam hack zone ataupun di luar hack zone, gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Meyanto Eko Sulistyo. Jika ada karyawan orang Asia dan asing dengan postur tubuh orang asing lebih besar dari orang Asia bekerja bersamaan, apakah volume ruang kerja menyesuaikan postur tubuh orang asing yang lebih besar dari orang Asia tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, ini menarik. Kita lihat the worst case-nya dulu, Pak. Ya, kalau ketinggiannya misalkan ya, ketinggian 79 ya. 79. Maka kita lihat the worst case-nya. Siapa yang bisa kalau mencapai ketinggian itu gitu. Nah, mix dia di situ baik Asia maupun Eropa dan sebagainya. Maka yang dilihat itu tadi Pak, untuk ketinggian maka dilihat itu yang paling tingginya. Accessibility untuk panel. Nah, untuk accessibility untuk panel ini yang menarik. Bagian mana yang kita mau pakai yang Asia ataupun yang Eropa. Nah, ini yang average-nya Pak di situ, Pak. Nah, ini pentingnya standar itu di sini. Pentingnya standar itu di situ. Karena standar itu dibuat sudah melihat ke ketinggian rata-rata. Di Kanada misalkan. Di Kanada ketinggian rata-rata 172 untuk laki-laki atau 165 untuk perempuan. Maka kita menggunakan standar Kanada di situ.
Jadi ini menarik pertanyaan yang jadi saran saya dilihat yang the worst case-nya apa untuk itu dan kondisinya seperti apa. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan Pak Suharwanto. Izin bertanya. 1. Pernah ada kejadian di mana tangki penampung oil atau gas terjadi deformasi plat atau meliot. Dan ternyata setelah diselidiki terjadi pemuaian gas akibat adanya panas matahari. Hal ini ada human error pada saat perencanaan. Yang ditanyakan, berapa estimasi dan bagaimana cara melakukan perhitungan tambahkan tekanan pada ruang tangki tersebut agar tidak terjadi deformasi? Ini mesti dilakukan ketika mendesain dari. Kalau kita mendesain dari tangki itu ada minimum temperatur, ada maksimum temperatur. Oke, jadi minimum temperatur dari si plat itu sendiri berapa dan maksimum temperaturnya berapa. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau dia bertekanan, kalau tangki ini bertekanan, maka harus diperhitungkan dari ambient temperatur ya, maksimum ambient temperatur. Jadi tidak boleh kita tangki misalkan kita desain di Eropa misalkan ya dengan ambient temperatur misalkan 17 derajat. Kemudian tank itu kita bawa, kita install di Indonesia yang ambient temperaturnya sampai 32. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena itu ambient dia bertekanan, itu namanya ada istilahnya itu apa namanya? Bukan black body temperature. Jadi dia ada peningkatan tekanan karena ada ambient temperatur yang tinggi akibat dari itu. Jadi desainnya harus mempertimbangkan ambient temperaturnya. Gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa ada standar safety in design (SID) untuk melakukan perencanaan untuk pipeline, oil and gas facilities dan lain-lain? Kalau ada, mohon diinformasikan standar tersebut dan apakah cukup API American Petroleum Institute atau Occupational Health and Safety Assessment Series, OSHA, atau yang lain? Ada, Pak. Itu banyak ya. Yang saya sebutkan tadi, NORSOK juga bisa digunakan. NORSOK 001 bisa digunakan. Kemudian ada NEPA juga. Tergantung yang mana mau dilihat ini. Safety aspeknya mana? Apakah fire-nya ataupun spill-nya dan sebagainya. Jadi banyak. Ada NEPA, ada API, kemudian ada OSHA juga di situ, kemudian ada NORSOK. Banyak. Kemudian kalau di Kanada kami sendiri Kanada kita namanya ada NCA, kemudian kita juga punya BC, British Columbia Standard dan sebagainya. Banyak, Pak. Ya. Pertanyaan nomor 3. Apakah ada perbedaan SID untuk onshore dan offshore? Sama atau berbeda, dan kalau berbeda ada di mana? Ini menarik. Saya tadi kasih beberapa contoh untuk Shell DP ya. Jadi Shell DP itu ada yang khusus untuk onshore, ada juga khusus untuk offshore. Karena environment yang berbeda. Jadi kalau di offshore itu dia karena limited space ya, jadi standarnya berbeda dengan di onshore. Kemudian kalau di onshore itu kalau keadaan emergency dia punya banyak waktu, tapi di offshore tidak punya banyak waktu. Kalau di onshore sendiri orang bisa logistik bisa cepat, kalau di offshore tidak gitu. Makanya standar antara offshore sama onshore banyak sekali berbeda. Tapi ada hal-hal tertentu yang punya kesamaan. Ya, misalkan piping misalkan. Khusus untuk piping. Piping di offshore sama di onshore itu sekarang sama standarnya. Baik itu ketebalannya, ya schedule-nya, pressure-nya, ya itu sama. Pipeline berbeda. Karena kalau di offshore karena dia di subsea dan di onshore tidak gitu ya. Jadi yang satu dibarit, yang satu bisa diletakkan begitu saja, itu berbeda. Jadi ada perbedaan, ada juga persamaan, tergantung kondisinya. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Dasrianto. Tanya Mas Hedi, berapa lama menjadikan lulusan sarjana teknik instrumen supaya handal, kompeten, akuntabilitas bekerja baik di onshore maupun offshore,
serta peluang seperti apa pada masa pandemi bagi lulusan-lulusan sarjana teknik yang baru lulus. Apakah bisa roadshow kampus dengan model pelatihan dan rekrutmen seperti OJT? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya sulit, cukup sulit. Sulit, sangat sulit ya, Pak. Berapa lama, Pak? Bagus. Pengalaman Pak Ildian? Ya, pertanyaan berapa lama untuk menjadikan lulusan sarjana? Kalau sebenarnya kayak gini, sebenarnya ini sebenarnya tantangannya ke PID juga yang mencetak kader engineer ya. Gini, sebenarnya kalau untuk engineer knowledge sharing ini contohnya lah misalkan ya, knowledge sharing ini contohnya. Mahasiswa sebenarnya kalau untuk pengenalan, kemudian pengenalan praktis dan sebagainya, jangan tunggu sampai selesai sekolah, jangan sampai selesai universitas baru mulai belajar itu. Jadi selama masih di bangku kuliah pun punya banyak kesempatan, apalagi saat sekarang ya, punya banyak kesempatan untuk bisa belajar ya. Jadi buku banyak yang online maupun yang cetakan. Jadi banyak kesempatan. Jadi dimulai lebih awal lebih baik. Kemudian yang kedua sih dengan yang senior maupun alumni. Ini penting sekali untuk belajar dengan alumni. Karena alumni pasti sudah kemudian bisa belajar interaksi. Kemudian yang ketiga yang paling penting komitmen ya. Komitmen untuk menjadi engineer kita mesti komit ya. Kalau kita mau profesi kita sebagai engineer ya komitmen di situ ya. Jadi ada juga kan yang engineer tapi dia tidak stay di situ sebagai engineer profesional tapi mau jadi manajer, dan sebagainya gitu. Banyak ya. Jadi kita harus menentukan target ke depan. Dan yang terakhir yang paling penting itu bahwa sebagai engineer ini kita ya istilah itu learner mindset, belajar tanpa henti setiap saat. Jadi kita harus punya mindset sebagai learner gitu, belajar setiap saat. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Baik, ini yang dari chatting sudah habis nih. Mungkin pertanyaan langsung. Silakan. Seandainya ada yang ingin bertanya secara langsung. Kalau dari sarjana baru teknik langsung ke technical safety ada juga Pak? Mungkin gitu pertanyaannya nih. Kan biasanya kan mungkin ke industri itu mungkin instrumen di mana. Tapi sekarang kalau technical safety itu apa ada yang terima fresh graduate gitu? Ini pengalaman saya Pak ya. Pengalaman saya yang saya terima fresh graduate masuk ke technical safety itu di Brunei Pak. Dan itu yang engineer saya itu dia ada dua fresh ya 3 fresh engineer yang di Brunei itu 2 dari UK, 1 bukan dari Jerman dan mereka backgroundnya bukan teknik fisika malah ya. Mereka yang 2 itu mechanical, kemudian yang 1 itu chemical engineer. Ya, dan bisa Pak itu karena kita ada ada paket untuk fresh graduate untuk belajar sebagai technical safety itu kami buat sedemikian rupa gitu. Jadi selama 3 tahun tuh Pak, 3 tahun saya mengedukasi ada coach mereka begitu. Setelah 3 tahun paling gampang sih diterjunkan ke lapangan, kirim aja ke offshore atau kirim kemana gitu ya. Jadi nanti pulang-pulang dia bawa orang dan sebagainya. Kemudian diberikan studi-studi ya. Apalagi kalau ada yang paling penting itu ya, paling menarik itu technical safety engineer itu kalau ada insiden di lapangan itu sebenarnya kita tidak mengharapkan insiden tentunya. Tapi kalau ada insiden terjadi di lapangan itu sangat menarik untuk dikaji dan ilmunya banyak sebagai technical safety. Kita tidak mengharapkan tapi itu sangat banyak ilmunya.
baik itu real insiden maupun potensial insiden, kalau kita kaji itu sangat menarik dan banyak pelajaran yang didapat dari situ. Dan itu yang saya lakukan untuk meng-coach atau mengajarkan untuk fresh graduate menjadi technical safety engineer. Baik, barangkali ada Selamat sore Pak Heldi. Selamat sore. Selamat sore. Hajat. Ya. Hajat, Ya, Pak Heldi, menarik sekali apa yang disampaikan. Ingat beberapa tahun lalu kita nangani untuk technical safety ya. Tapi sejauh ini saya coba perhatikan kalau di Indonesia kita untuk training khusus ke bidang technical safety ya. Rasanya tuh tidak ada. Yang ada tuh adalah seperti yang sudah kurikulum yang sudah baku dari dari Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya beberapa perusahaan yang memang, tapi itu batasnya itu saja gitu. Nah, untuk technical safety seperti yang tadi Pak Heldi sampaikan di sini, ini sangat menarik. Apakah di Indonesia sudah ada yang mencoba meng-create untuk melakukan satu pelatihan atau apa sehingga mungkin dikenal di nasional dan bahkan suatu ketika dikenal oleh internasional untuk hal ini, karena ini sangat menarik. Yang memang boleh katakan basicnya itu adalah untuk hal ini tuh seperti tadi Pak Heldi disampaikan, boleh katakan learning by doing ya. Artinya kita bisa belajar di lokasi di mana terjadinya, tapi itu kan belajar. Tapi kalau mindsetnya kita siapkan dari darat, katakan nanti mereka mau kerja dimanapun mungkin bisa. Kira-kira di Indonesia gimana kondisinya Pak Heldi? Ini yang sering dijajaki sama Pak Edi Laksono nih Pak. Jadi kan kita sedang berupaya sekarang Pak Jadi memasukkan technical safety itu di kurikulum teknik fisika. Kelihatannya masih berjalan ya Pak Edi ya. Kalau untuk training khusus saya belum pernah dengar itu Pak Ajat di technical safety khusus di Indonesia. Tapi kalau di luar banyak ya ada khusus, tapi dia tidak baik itu paket untuk fundamental technical safety, terutama di Shell itu kami juga mengadakan course dan itu terbuka untuk umum Pak. Jadi di Shell Academy itu dia terbuka untuk umum, jadi bisa ikut beberapa course. Tapi itu untuk profesionalnya. Cuman mungkin ada biaya di situ ya. Di Indonesia saya kurang tahu dengan Pak Edi untuk dimasukkan di dalam kurikulum. Demikian Pak Edi ya. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Pak Sigit Wijonarko. Apakah potensial insiden sebaiknya didokumentasikan agar menjadi pelajaran ke depan? Ya. Kalau ada potensial insiden, itu dilaporkan, maka nanti dilakukan investigasi, gitu ya. Kemudian dibuatkan learning from incident. Nah, learning from incident ini mesti juga dipublish begitu ya. Kemudian untuk karyawan diberitahukan bahwa ini loh ada terjadi potensial insiden, apa penyebabnya, apa yang akan terjadi, apa potensial risknya seperti apa. Itu harus terbuka dengan karyawan. Jadi setiap company juga mesti mendokumentasikan itu untuk pembelajaran supaya potensial insiden itu tidak menjadi insiden di kemudian hari, tidak menjadi real insiden di kemudian hari. Karena kalau dibiarkan aja tidak dokumentasikan dan tidak dipelajari, itu bisa menjadi real insiden. Ya. Itu harus dipublikasikan, harus didokumentasikan ya. Terima kasih Pak. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya Pak Edi, Pak Heldi. Silakan Pak Budi. Pak Heldi, bagus sekali presentasinya, luar biasa. Saya ingin tahu kalau di Shell itu apakah human factor engineering ini ada di satu departemen sendiri ataukah di dalam departemen HSE, dan apakah ada seorang yang namanya human factor engineer yang akan melakukan tugas-tugas menginvestigasi audit di lingkungan human factor engineering. Kalau kita kenal
suatu proyek itu biasanya dimulai dari fit itu sudah dimulai melihat human factor engineering. Kemudian dari fit, kemudian di hazardnya juga, karena itu kita melihat selain hazardnya juga accessibility untuk maintenance, juga operator, bagaimana mencapai peralatannya ada di plant. Kemudian juga di detail engineering itu nanti juga akan semakin terlihat. Akhirnya di tahap konstruksi, engineering kit for construction itu nanti juga sudah lebih jelas lagi gitu. Jadi saya penasaran, jadi tertarik apakah di Shell memang suatu bagian khusus, karena kalau suatu proyek itu sudah bisa dicakup, jadi tidak perlu ada satu divisi sendiri human factor engineering. Begitu Pak Heldi. Terima kasih. Ya, Pak Budi, terima kasih, pertanyaan bagus Pak. Jadi kalau di Shell Pak, kami ada dua dia. Ada yang pertama itu ada Human Factor Technical Authority, ya, yang tadi saya sebutkan Human Factor Technical Authority. Kemudian yang kedua Human Factor Coordinator. Itu saja. Nah, Human Factor Technical Authority ini yang punya kompetensi untuk melakukan assessment atau meng-approve setiap kali ada potensial deviation ataupun derogation, ataupun memberikan advice, dia sebagai expertnya di situ. Kemudian kalau Human Factor Coordinator ini yang mengkoordinasi melakukan studi-studi Human Factor Engineering. Gitu. Nah, kita ada khusus. Di mana dia ada? Dia di bawah Departemen HSE, dan dia ini unik karena dia kan istilahnya apa ya Pak ya? Socio-technical ya. Jadi dia ada background to health, tapi dia lebih banyak background dari engineering-nya. Begitu Pak Budi. Jadi kita ada Pak di bawah Departemen HSE. Ya. Oke, baik. Terima kasih, bagus sekali Pak Heldi. Ya, lengkap ya dia. Karena kalau kita bentuk human factor engineering divisi ini tentunya cost-nya besar untuk satu proyek ya. 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 Oke, karena human factor engineering kalau saya lihat di sini kan dia aman dan nyaman buat lebih pekerja. Ya. Jadi bagaimana dia misalkan duduk di depan panel itu aman, kemudian dia bekerja di luar aman, tapi juga nyaman, atau nyaman tapi aman gitu ya. Apakah betul seperti itu Pak Heldi? Benar sekali. Ya. Mengurangi capex dan opex Pak. Oh iya itu juga ya. Kalau knowledge tentang human factor engineering itu setiap perusahaan nyimpen ya itu ya Pak ya, dokumennya ada ya. Iya Pak, jadi kalau ini tergantung itu lagi tadi Pak saya sebutkan tergantung company-nya ya. Jadi kalau seperti Pak Budi sebutkan tadi, kalau kita komit di HSE-nya sendiri, kita punya komitmen yang kuat di HSE-nya. Jadi human factor engineering sudah diikutkan gitu di dalam fase dari project. Nah, dan dia harus tentu harus didokumentasikan tentunya ya. Jadi setiap mulai dari fit phase, assess phase, fit phase dan studi-studinya itu didokumentasikan. Apalagi nanti ketika mulai di detail design ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu semua faktor-faktor engineering itu harus sudah diimplementasikan di situ sebelum nanti dibawa ke konstruksi dan commissioning startup gitu Pak. Ya. Ya kan mulai dari tadi desain, kemudian construction, kemudian operation, kan ada knowledge-nya semuanya itu. Semua ada knowledge-nya. Nah itu di manage ya itu ya. Iya Pak. Ya, Pak. Dalam bentuk apa itu Pak? Bagaimana ini memanage dokumen tadi itu? Bagaimana misalkan seorang staf bisa mengakses informasi itu yang cepat? Ya, yang paling gampang sih Pak. Paling gampang itu rekodnya itu di 3D model. Paling gampang. Karena kalau dibuka di 3D model, kita mau tanya apa misalkan? Lokasi pompa misalkan, pump location, atau crude oil pump, di mana lokasinya? Apakah ada di hazardous zone atau tidak?
Kemudian lokasinya itu dekat tangga atau tidak, gitu. Accessibility-nya seperti apa? Bagaimana untuk memaintenance-nya? Apakah perlu akses platform atau tidak? Kemudian di sekitarnya apakah dia karena itu crude oil palm atau katakanlah dia toxic begitu ya? Apakah di sekitarnya juga ada peralatan untuk eye wash atau safety shower dan sebagainya. Jadi dokumentasinya itu sebenarnya lengkap, paling lengkap itu di 3D model. Dan 3D model sekarang itu setiap kita klik bagian-bagian mana di 3D model itu menampilkan baik itu dimensi, baik itu tipe dan jenis equipment ada di situ. Ya. Saya kira yang dimaksud Pak Edi bagaimana memaintain knowledge yang sudah ada dan mendokumentasikannya gitu. Jadi sehingga kalau proyek itu sudah lewat, sudah berlalu, kemudian ada engineer yang baru datang atau pekerja yang baru datang itu bisa mengakses dokumen itu. Saya kira begitu yang dimaksud Pak Edi ya. Ya betul. Ya. Kalau yang saya sebutkan tadi Pak Budi, jadi selain di 3D model ada studinya juga Pak. Ada studi HFD, ada semuanya terdokumentasikan dibentuk dalam laporan studi. Nah, kemudian HFD implementation di FIT ataupun di execution phase misalkan ya, juga di situ ada dokumentasinya tertulis semuanya. Ya, misalkan ladder, kemudian berapa jarak jauh ke stair, kemudian berapa escape route untuk satu building dan sebagainya. Itu semua terdokumentasi. Plus tadi itu 3D modelnya. 3D model itu kan elektronik ya. Dokumentasi juga cuma elektronik ya. Kalau yang tadi yang saya sebutkan tadi yang baik itu maupun yang elektronik semua ada Pak. Ya. Ya mestinya dokumennya elektronik ya, sehingga nggak hilang gitu. Biasanya kalau zaman dulu itu kan dokumennya di kertas gitu, sehingga kalau nanti yang baru masuk, ini gimana ya? Oh dokumennya, oh ini dulu Pak ini sudah pensiun dia, sudah nggak ada lagi. Jadi carinya udah nggak tahu kemana gitu, dia yang nyimpen atau gimana gitu. Seharusnya kan mendokumentasikan sentralisasi dokumen ada gitu ya, dan elektronik gitu, elektronik file semuanya. Elektronik maupun berupa printed dokumen dan gambar ya, dan gambar juga. Bawa pulang Pak. Satu lagi silakan, ini masih ada sekitar 5 menit. Pak Heldi. Ya Pak. Iya, presentasinya Pak Heldi sih banyak kan offshore terus nih. Ya seperti yang sering saya kirimin ke Pak Heldi kan gambar-gambar di construction kan di onshore kan berbeda sekali dengan oil and gas. Ya. Ya, saya malah melihat yang saya juga sering dulu diskusikan ke Pak Heldi. Ya safety-nya yang di construction onshore ini kan sepertinya hanya sebagai pelengkap penderita saja gitu loh. Ya, menggiring orang construction. Nanti kalau ada apa-apa biasanya kalau ada kecelakaan buru-buru dikip. Biasanya takut urusan dengan polisi sama Depnaker. Nah ini yang sangat berbeda sekali antara oil and gas dengan yang kita di onshore. Makanya kayak tadi kan Pak Ajat juga banyak bertanya, apakah di Indonesia ada? Sebetulnya ada. Jadi asosiasi-asosiasi itu yang K3 segala macam itu ada, tapi ya gaungnya masih orang bilang tuh selerinya kecil, Pak. Jadi nggak begitu dikenal. Nah dalam hal ini saya juga ingin tanya Pak Heldi, kan kalau tadi lihat presentasinya Pak Heldi kan semua kan sudah diperhitungkan tuh dari awal. Apakah dalam desain itu divisi HSE diikutsertakan, Pak, supaya jangan sampai sudah terpasang baru kita ketahuan. Mohon informasinya. Ya, terima kasih. Begini Pak, yang pertama untuk jawab pertanyaan ini pentingnya komitmen. Si company harus punya komitmen karena HSE ini kan terhadap yang pertama manusia sendiri, ya kan. Kemudian yang kedua kan environment, oke. Kemudian yang ketiga aset, penuntutan aset, dan yang keempat reputasi. Jadi kalau ada insiden sebenarnya terjadi, keempat ini baik itu manusianya bisa terluka ataupun fatality, kemudian environment bisa rusak, kemudian aset bisa hilang, bisa rugi, kemudian reputasi pun bisa hancur gitu. Ya. Nah, ini penting. Jadi kenapa HSE
implementasikan HFE ini mulai dari desain itu harus punya komitmen yang tinggi gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, offshore sama onshore sama saja, Pak. Kan kalau fatality di offshore sama juga, manusianya sama juga toh. Berbeda lingkungannya saja yang saya sebutkan tadi. Bagaimana reaksi terhadap insiden itu berbeda karena situasi dan lingkungannya terbatas kalau di offshore. Waktunya limited, tempatnya limited, logistiknya limited. Jadi kalau terjadi apa-apa, kemungkinan orang fatality itu besar dibandingkan dengan di onshore. Tapi kalau sudah terjadi fatality atau luka sama saja. Luka di ini hilang suaranya. Pak Edi bisa komen Pak Edi. Gunawan Pak. Oh, ini ada Pak Gunawan Siregar nih, silakan Pak. Iya mau komen dikit. Tertarik juga saya pertanyaan Pak Edi tadi, knowledge management Pak ya? Oh iya benar. Berapa company taruh di knowledge management sendiri Pak? Itu ditaruh di mesin SAP. Oh, oke. Ya. Kalau perusahaan yang udah besar biasanya dia punya SAP ditaruh di knowledge management. Kemudian ada juga yang untuk setiap proyek kan ada lesson learn. Ya betul, ya itu masukin lesson learn juga. Jadi tergantung company-nya. Ada yang pakai istilah knowledge management. Kalau Pertamina pakai knowledge management. Kalau Kellogg pakai lesson learn. Jadi memang ada koordinatornya. Ya, ya. Maaf tadi terputus internet connection-nya Pak, mohon maaf ya. Iya. Kalau di Indonesia, apakah KMS ini sudah banyak dikenal ya? Sudah Pak, di Pertamina sudah Pak. Oke. Ya. Pak Hasan, ya. Pak Edi, mohon maaf tadi terputus koneksinya, internet koneksi. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Ya. Kalau di EPC company namanya lesson learn Pak. Sebetulnya saya udah pernah di dua EPC company yaitu Kellogg sama Foster Wheeler. Dua-duanya taruhnya di lesson learn. Sama juga ditaruh di mesin SAP. Ya. SAP. Ya, jadi demikian Pak yang bisa saya tahu saya. Oke. Bagus Pak Edi ini pengunjungnya. Terima kasih Pak. Baik, ini jamnya sepertinya sudah memasuki 17.30 ini. Jadi harus kita akhiri dan kita akan masih punya waktu banyak setiap minggu ada. Oke, kita akhiri acara kita sore hari ini tepat jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pada Pak Heldiansyah yang sudah menjadi narasumber sore hari ini. Kemudian Pak Paul Wijaya tadi yang sudah menyampaikan safety moment, pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu yang satu tentang plan instrumen troubleshooting nanti dari Pupuk Kaltim, ya, PT Pupuk Kaltim. Satu lagi tentang kaitannya sama komunikasi data dari Telkom University. Bagi yang tertarik, silakan bergabung minggu depan. Kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Aldi. Terima kasih Pak Edi dan terima kasih Pak Heldi atas